Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Selamat datang di pembelajaran fisika pada pagi hari ini. Nah, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga pada pagi hari ini anak-anak ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai elastisitas dan hukum Hooke, di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dapat mengidentifikasi bahan-bahan elastis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat mengetahui pengertian elastisitas. Yang ketiga, dapat menjelaskan sifat-sifat elastisitas bahan. Yang keempat, dapat menentukan persamaan tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Dan yang terakhir, dapat menghitung besaran-besaran yang berkaitan dengan tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, pada slide berikut terdapat dua buah benda. Nah, di antara kedua benda di bawah ini, yang manakah yang termasuk benda elastis? Nah, sebelum menjawabnya, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu benda elastis. Nah, anak-anak ibu semuanya, benda elastis itu adalah benda yang memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk dan ukuran semulanya apabila gaya yang diberikan itu dihilangkan. Nah, apa contohnya? Nah, salah satu contohnya yaitu karet gelang. Nah, pada karet gelang, apabila anak-anak ibu semuanya menarik karet gelang, maka ia akan berubah bentuk dan ukurannya. Dan apabila anak-anak ibu menghilangkan gaya yang diberikan itu, maka karet gelang akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, lalu apa contoh lainnya? Contoh lainnya seperti pegas, seperti ketapel, seperti ban motor ataupun ban mobil, dan lain sebagainya. Nah, selain benda elastis, kita harus tahu itu apa benda plastis. Benda plastis? Nah, benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semulanya ketika gaya yang diterapkan itu dihilangkan. Lalu apa contohnya? Contohnya seperti kayu, seperti batu, dan lain sebagainya. Nah, jadi di antara kedua benda di bawah ini yang termasuk benda elastis yaitu pada poin B. Kenapa? Karena pegas itu ketika pegas diberikan sebuah gaya, maka ia akan berubah bentuk dan ukurannya. Dan ketika gaya itu dihilangkan, maka pegas akan kembali ke bentuk semulanya. Sedangkan pada poin A termasuk benda plastis. Nah, baiklah selanjutnya anak-anak ibu, yaitu mengenai sifat elastisitas bahan. Nah, sifat dari elastisitas bahan ini, kita harus tahu pengertian dari elastisitas. Nah, elastisitas ini sama dengan sifat dari elastis, di mana kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk, baik panjangnya, lebarnya, maupun tingginya, tetapi masanya tetap. Hal itu disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya. Pada saat gaya ditiadakan, maka benda akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, ada 3 hal utama dalam sifat elastisitas suatu bahan. Yang pertama, terjadinya tegangan atau stres dan dilambangkan dengan sigma. Nah, tegangan adalah perubahan bentuk benda terjadi karena gaya yang bekerja pada benda dan luas penampang benda. Atau tegangan dapat didefinisikan sebagai gaya yang dialami benda per satuan luas, di mana dapat dituliskan persamaannya yaitu sigma sama dengan gaya dibagi dengan luas, di mana gaya F satuannya yaitu Newton, A yaitu luas satuannya meter kuadrat, dan sigma yaitu tegangan satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, yang kedua yaitu regangan, dinamakan juga sebagai strain dan dilambangkan sebagai epsilon. Nah, apa itu regangan? Nah, regangan sendiri adalah jika benda diberi gaya
maka akan mengalami perubahan panjang. Nah, perbandingan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang semula terjadi karena adanya pengaruh gaya luar yang memengaruhi benda atau akibat mengalami tegangan yang disebut regangan. Nah, atau semakin besar tegangan, maka regangannya juga akan semakin besar. Atau dapat juga dikatakan bahwa pertambahan panjangnya itu akan semakin besar, di mana dapat dirumuskan sebagai epsilon sama dengan sigma L dibagi dengan L0, di mana sigma L adalah pertambahan panjang, satuannya yaitu meter, dan L0 adalah panjang mula-mula, satuannya meter, dan epsilon yaitu regangan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu modulus elastisitas dilambangkan dengan E, di mana modulus elastisitas ini adalah perbandingan antara suatu tegangan atau stres terhadap regangannya atau strain yang dialami oleh suatu benda, disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, di mana selama gaya yang bekerja pada benda elastis tidak melampaui batas, maka perbandingan antara tegangan dan regangan adalah konstan, di mana bilangan konstan tersebut dinamakan sebagai modulus Young atau modulus elastisitas. Dapat dirumuskan sebagai E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan atau sigma dibagi dengan epsilon, di mana E adalah modulus elastisitas, satuannya itu Newton per meter kuadrat, epsilon atau regangan, dan tegangan atau sigma, satuannya itu Newton per meter kuadrat. Nah, berikut adalah contoh soal. Sebuah beban bermasa 16 kg digantungkan pada seutas kawat baja yang memiliki panjang 60 cm dan diameternya 0,1 cm. Akibatnya, kawat tersebut memanjang sebesar 0,025 cm. Nah, hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat tersebut. Nah, di sini diketahui MB atau massa bebannya yaitu 16 kg, diameternya yaitu D sama dengan 0,1 cm, diganti menjadi meter yaitu menjadi 0,001 meter. Panjang awalnya yaitu 60 cm, dijadikan meter menjadi 0,06 meter, dan pertambahan panjangnya 0,025 cm, dijadikan meter menjadi 0,00025 meter, di mana percepatan gravitasinya itu 9,8 meter per sekon kuadrat, dan pi-nya kita pakai 3,14. Yang ditanyakan yang pertama tegangan atau sigma, yang kedua regangan atau epsilon, dan yang ketiga modulus elastisitas atau E. Nah, untuk yang pertama yaitu yang ditanyakan yaitu tegangan. Tegangan atau sigma sama dengan gaya dibagi dengan luasnya. Dapat anak-anak ibu semua lihat, dimasukkan ke dalam rumus angka-angkanya lalu didapatkan hasilnya. Begitu juga dengan yang ditanyakan yang kedua yaitu mengenai regangan, epsilon sama dengan delta L per L0. Dimasukkan pertambahan panjangnya lalu dibagi dengan panjang mula-mulanya. Didapatkan hasilnya yaitu 4,2 dikali 10 pangkat min 4. Selanjutnya yang ketiga yaitu yang ditanyakan modulus Young-nya atau modulus elastisitas. E sama dengan sigma dibagi dengan epsilon. Dimasukkan angka yang didapatkan di awal, dimasukkan ke dalam rumus, lalu didapatkan hasilnya. Seperti yang telah anak-anak ibu lihat. Nah, baiklah anak-anak ibu, untuk tugas, silahkan dibikin tugas ini Dan untuk tugas ini, silakan nanti anak-anak ibu bikin di buku, nanti difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Dan jika ada pertanyaan atau yang belum dipahami, silahkan nanti kita diskusikan di grup WA. Baiklah anak-anak ibu semuanya, itulah materi kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.